6 bulan sudah berlalu sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan pasien 01 dan 02 COVID-19 di Indonesia. Tentu terlalu singkat untuk mengaitkannya dengan kasus bunuh diri selama pandemi. Namun, berbagai tekanan selama pandemi bisa memicu gangguan mental dengan resiko terburuk bunuh diri. 30 Juli 2020, di Surabaya, Jawa Timur, seorang pasien positif COVID-19 tewas setelah terjun dari lantai 6 Rumah Sakit Haji Surabaya. Pihak rumah sakit menduga pasien laki-laki ini depresi saat diisolasi dan memilih terjun mengakhiri hidupnya. Sementara Kementerian Ketenagakerjaan Singapura 5 Agustus lalu menyatakan pihaknya mengawasi aksi bunuh diri dan percobaan bunuh diri yang dilakukan para pekerja migran di asrama belakangan ini. Singapura mengumumkan 54.000 warga tertular COVID-19 dan banyak kasus ditemukan di dalam asrama. Sekitar 300.000 pekerja dari Bangladesh, India, dan Tiongkok menempati kompleks asrama pekerja itu. Pekerja migran berpenghasilan rendah ini terkurung dalam asrama selama pandemi sejak April lalu. 4 bulan berlalu, karantina masih berlaku di sejumlah asrama. 24 Maret 2020, Daniela Trezzi, seorang perawat Italia di garis depan perlawanan terhadap virus corona, bunuh diri setelah dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Trezzi cemas infeksinya bisa menular kepada orang lain. Perawat ICU ini mengalami stres berat ketika merawat para pasien virus corona di San Gerardo Hospital di Monza, Lombardi, Italia. Trezzi, satu dari ribuan perawat di Italia yang tertular COVID-19 dari pasiennya. Studi Huang and Zhao di 2020 ini menyebutkan pada masyarakat umum di Tiongkok tingkat kecemasan dan depresi dialami oleh 20,1 sampai 35,1% responden. Sementara pada tenaga kesehatan, kecemasan dan depresi dialami oleh 19,8 sampai 35,6% responden. Sementara dari penelitian yang dilakukan Unit Konsultasi Psikologi Universitas Gadjah Mada selama Maret sampai Juli 2020 dengan responden 294 orang, diketahui bahwa 57% responden mengalami keluhan psikologis berupa kecemasan, stres, dan gangguan kesehatan mental. Sebanyak 16% mengalami psikosomatis. Selebihnya mengaku mengalami masalah terkait relasi dengan orang terdekat, pekerjaan, studi, dan lainnya. Sejumlah psikolog memperkirakan dalam jangka panjang akan ada peningkatan angka bunuh diri lantaran ketidakpastian yang tinggi selama pandemi, termasuk kapan vaksin COVID-19 dapat diproduksi massal. Dalam kondisi normal tanpa pandemi, angka bunuh diri secara global sudah cukup tinggi dan menjadi penyebab kematian terbesar kedua di kalangan anak muda usia 15 sampai 29 tahun. Data WHO menyebutkan hampir 800.000 orang setiap tahun meninggal karena bunuh diri. Satu orang meninggal setiap 40 detik. Ada indikasi bahwa ketika satu orang meninggal akibat bunuh diri, terdapat lebih dari 20 orang lainnya berusaha bunuh diri. Data WHO menunjukkan 79% kasus bunuh diri terjadi di negara yang merupakan kelompok berpendapatan rendah dan menengah. Di Indonesia sendiri, angka rata-rata bunuh diri per 100.000 penduduk sebesar 3,4, terbanyak dilakukan oleh laki-laki. Profesor dari Departemen Psikologi Klinis University of Groningen, Belanda, Theo Bouwman, dalam kuliah daring yang diselenggarakan Center for Public Mental Health Universitas Gadjah Mada akhir Juli lalu menyebutkan setidaknya ada 4 dampak yang mungkin dihadapi selama pandemi ini, yang meningkatkan kecemasan, stres. Jika Anda mengalaminya, Anda harus menghubungi tenaga kesehatan.